Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik dada berat, badan lemas, mata bergelombang, kepala pusing, cemas, dan takut saat beraktivitas. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah dada berat, lemas, mata bergelombang, kepala pusing, cemas, rasa takut saat beraktivitas. Teman-teman semua, jadi itulah beberapa sensasi yang muncul pada saat kita sedang beraktivitas atau setelah aktivitas. Hal itu pernah saya alami ya, pada saat dulu ketika masih menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang awalnya sebenarnya kita kadang sudah merasa enak ya, sehingga kita aktivitas sudah mulai berjalan normal. Tetapi di tengah aktivitas ya, kadang itu aktivitas masih sedang berjalan maupun sudah selesai, nah itu kadang tiba-tiba ya kita itu merasa seperti itu ya, yang dadanya berat, badannya terasa lemas, kemudian pandangan bergelombang, kadang kunang-kunang, kadang buram ya, kepala pusing, kemudian perasaan cemas, sampai dengan perasaan takut. Nah itu terjadi biasanya di tengah aktivitas atau di sela-sela aktivitas ya, atau sesudah aktivitas. Nah oleh karena itu kita perlu mencermati teman-teman ya, kita cermati. Nah kemudian nanti kita bisa mensiasati ya bagaimana solusinya supaya menjadi penderitaan itu menjadi cepat teratasi. Nah, sensasi seperti itu, seperti dada merasa berat ya, kadang badan lemas, kemudian mata bergelombang, kepala pusing, perasaan cemas dan takut ya. Ini wajar ya ketika kita sedang dalam aktivitas, apalagi aktivitasnya di luar rumah, kemudian merasa seperti itu otomatis kita akan cemas dan takut ya. Kadang kita seperti yang saya alami dulu ya, khawatirnya jangan-jangan nanti sampai dengan pingsan ya, terus jangan-jangan terjadi gimana. Nah itu yang menghantui. Nah semakin kita berpikir seperti itu juga, itu sensasi semakin timbul itu ya. Nah maka dari itu kita harus menelaah sebabnya ya, dan kita mencoba memberikan solusinya ya. Nah dari pengalaman saya yang saya alami ya, nah itu yang pertama ya, tentang sebab dan solusinya adalah bisa jadi hal itu terjadi ya, rasa dada berat, lemas, mata bergelombang, kepala pusing ya, perasaannya cemas, kemudian takut. Ini karena ya, yang pertama ini sebabnya, ini karena telat makan atau minum. Kadang ketika kita beraktivitas ya, kita lupa ya lupa mengontrol diri, ternyata aktivitasnya kita melakukannya sudah
cukup agak lama ya, tetapi mungkin nutrisi di dalam tubuh ini sudah mulai agak berkurang. Nah, seharusnya kita membawa bekal ya, mungkin dalam waktu tiap 1 jam katakanlah harus minum ya. Ternyata kita lupa itu. Nah, sehingga terjadi dehidrasi ya, contohnya kurang minum, kemudian nutrisi tubuh juga kurang karena sampai terlambat makannya ya, makan dan minum itu sampai telat ya atau terlambat sehingga terjadi kekurangan nutrisi. Nah, akhirnya muncul sensasi seperti itu ya. Ini secara fisiknya dulu teman-teman ya. Jadi akhirnya sensasi seperti mata bergelombang, pusing, lemas, cemas ya, dada berat. Nah, ini muncul seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Ya ketika memang itu disebabkan karena kita telat makan atau minum ya, ya kita penuhi aja kita segera makan ya, walaupun mungkin porsinya porsi kecil ya, tidak apa-apa. Kemudian minum yang cukup ya, entah itu minum air putih ya, atau mungkin manis juga nggak apa-apa. Nah, itu kita cukupi saja. Dengan seperti itu nutrisi nanti terpenuhi sehingga biasanya akan rasa pusing-pusing ini juga akan menghilang gitu. Nah, itu kalau memang disebabkan itu kurang nutrisi teman-teman ya, karena kita terlambat makan dan minum. Nah, kemudian yang berikutnya ya, sebab yang kedua, ini bisa jadi kita merasakan sensasi seperti itu karena disebabkan oleh aktivitas terlalu berat teman-teman. Aktivitas terlalu berat yang saya maksud di sini adalah disesuaikan dengan kondisi kemampuan teman-teman ya. Yang namanya orang sedang dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu memang yang bisa mengukur kemampuan itu adalah ya diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri seberapa memahami lah ya, memahami tentang kemampuan atau energi tubuh kita ya, sesuai dengan kebiasaannya. Nah, itu jangan sampai melewati batas ya. Maka kalau terjadi istilahnya aktivitas terlalu berat, itu juga akan mudah memicu seperti itu. Kita menjadi lemas, menjadi pusing ya, menjadi mata buram atau bergelombang, itu biasanya seperti itu. Jangankan beraktivitas yang berat ya, ngomong seperti ini saja dulu ya, saya itu rasanya capek banget teman-teman ya. Nah, maka dari itu juga tingkat keberatan aktivitas itu harus diukur dengan kemampuan sendiri. Artinya jangan sampai merasa capek lah itu. Nah, itu maka harus disadari sendiri ya itu. Jadi makanya saya sering menyarankan kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan seperti ini, beraktivitas itu memang harus ya, tetapi diukur dengan kemampuan. Artinya jangan diforsir ya, sehingga tidak kecapean. Karena dengan aktivitas berat itu jelas itu akan memicu asam lambung naik, memicu kecemasan, itu seperti itu ya. Itu maka harus kita kendalikan. Oke teman-teman ya, itu. Jadi aktivitas harus diukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, jangan terlalu berat. Nah, kemudian sebab yang ketiga ya. Sebab yang ketiga ini biasanya di tengah-tengah kita sedang melaksanakan aktivitas ya, saat atau selesai melaksanakan aktivitas ini kadang ya itu muncul rasa cemas ya, rasa cemas, rasa takut. Nah, itu muncul ya, walaupun kita sebenarnya sedang melakukan kegiatan, tetapi ketika kegiatan itu kita tidak fokus sekali dalam melaksanakan, akhirnya pikiran menjadi kosong. Nah, disitulah akan muncul trauma-trauma masa lalu ya. Nah, ketika itu tidak terkendali, muncul traumanya, maka akan melahirkan kecemasan dan ketakutan ya. Karena kita mengingat pernah merasakan hal-hal seperti itu yang terjadi pada masa-masa
yang lalu. Nah, ketika kita terjadi cemas dan takut ya yang disebabkan oleh trauma, ya maka akan terrealisasi ya. Akhirnya tubuh akan merespon menjadi bentuknya seperti tadi ya. Ya, seperti tadi, seperti kepala pusing, kemudian ini dada terasa berat, badan mulai lemes, pokoknya nggak karuan seperti itu. Nah, semakin merasakan seperti itu biasanya ketakutan juga semakin timbul ya. Ketakutannya biasanya itu, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti kenapa-kenapa, itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu rasa cemas dan takut yang disebabkan oleh trauma itu juga harus kita atasi, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa cemas dan takut yang disebabkan oleh trauma ya? Nah, itu yang pertama memang kita harus mengalihkan fokus kita ya. Jadi kita jangan fokus kepada penderitaan, jangan semakin merasa-rasa ya, tapi kita usahakan kita alihkan kepada hal-hal lain lah ya. Hal-hal lain dengan cara kita rangsang panca indera kita ya. Contohnya kita rangsang dengan bau-bauan ya, mungkin kita mencium minyak angin ya, kita olesi minyak angin, kemudian kita bisa rangsang pendengaran kita ya. Pendengaran kita contohnya kita mendengarkan musik ya, mendengarkan musik mungkin lewat HP, pakai handset. Nah, itu kita perdengarkan agak keras sehingga nanti rasa cemas itu juga bisa akan menghilang. Kemudian juga bisa kita rangsang dengan indera perasa kita ya. Contohnya kita makan sedikit makanan, kemudian kita minum air hangat ya. Bisa juga makan permen ya. Ini hanya sekedar untuk mengusir ini, teman-teman ya. Mengusir kecemasan tadi. Nah, setelah itu secara pikiran kita memang harus menenangkan diri ya. Kita tenangkan, kemudian kita afirmasikan kata-kata positif juga, teman-teman ya. Jadi kata-kata positif contohnya ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat, sensasi hanya numpang lewat. Misalkan seperti itu ya, kita tepukan ke dada. Nah, itu juga sangat membantu sekali, teman-teman ya. Itu. Oke, teman-teman ya. Ini jalannya agak macet ya, karena ini juga hujan juga ya. Ini mohon maaf. Oke, teman-teman, jadi kiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.